Dahulu kala, seluruh negeri Jambi gempar. Kabar bahwa permaisuri raja, Bunga Hati Baginda, ditawan oleh Raja Johor bagaikan petir di siang bolong. Rakyat berbisik penuh resah, para dubalang terpukul bagai disambar badai. Raja Jambi, yang biasanya bertahta dengan penuh wibawa, kini terlihat muram, wajahnya diselimuti awan duka. Cintanya kepada sang permaisuri, yang kini menjadi tawanan musuh, membuat hatinya remuk redam. Namun, di tengah kegalauan itu, tantangan Raja Johor bagaikan cambuk yang membakar semangat para dubalang. Kalau Jambi punya lelaki sejati, datanglah ke Johor, rebut kembali permaisuri kalian. Seru Raja Johor dengan nada mengejek, kata-katanya menggema hingga ke pelosok Jambi. Tantangan itu seperti nyala api yang menyulut darah para dubalang. Mereka, para pendekar gagah berani, tersentak dan terpanggil untuk bertindak. Sang raja, dengan kebijaksanaan yang kembali menyeruak di tengah duka, memerintahkan para dubalang dari seluruh penjuru negeri untuk berkumpul di ibu kota Jambi. Tak butuh waktu lama, para pendekar dari berbagai pelosok berdatangan, membawa pedang dan tekad baja. Namun, di antara gelombang semangat itu, ada satu nama besar yang absen, Datuk German Tembaga, pendekar legendaris dari 9 koto, yang konon mampu mengguncang bumi dengan langkahnya. Datuk German Tembaga, seorang tua renta namun penuh karisma, memilih menolak panggilan raja, bukan karena takut, melainkan karena hati yang terluka. Ia kecewa pada sang raja, yang di matanya telah lalai, hingga permaisuri bisa direnggut musuh. Bagaimana seorang raja yang begitu diagungkan rakyatnya, bisa begitu lemah, hingga tak mampu melindungi istri sendiri? Gumamnya dengan nada getir. Ketika utusan raja tiba di kediamannya, Datuk German menyambut dengan wajah dingin. Hatinya bergolak bagaikan lautan yang diterpa badai. Ia marah, bukan hanya pada Raja Johor, tetapi juga pada rajanya sendiri yang dianggapnya telah kehilangan wibawa. Tunggu sebentar, katanya pada utusan dengan suara datar, lalu berjalan ke dapur. Di sana, dengan tangan yang masih kokoh, ia mengukir caping dari tempurung kelapa, sebuah lambang sederhana namun penuh makna. Kembali ke utusan, ia berkata, "Sampaikan pada Baginda, aku sedang tak sehat, tapi sebagai tanda kesetiaanku, serahkan caping ini kepadanya." Utusan itu pergi dengan caping di tangan. Tak tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, tersimpan kemarahan seorang pendekar. Di Istana Jambi, musyawarah besar digelar. Raja sendiri memimpin. Wajahnya penuh harap namun juga beban berat. Saat rapat hendak dimulai, tiba-tiba suara lantang memecah keheningan. Datuk Raja Kecik Batanghari, seorang dubalang yang dikenal berani dan berlidah tajam, bangkit berdiri. "Ampun, Tuanku Raja penghulu kami," serunya dengan suara menggelegar. "Kami, para dubalang, telah datang dari jauh, meninggalkan kampung halaman. Apa gerangan yang membuat tuanku memanggil kami? Apakah negeri ini diserang gajah liar, harimau ganas, atau malu besar telah menimpa kita?" Raja menatap para dubalang dengan mata berkaca-kaca. "Benar, wahai para pendekar setia, malu besar telah menimpa kita. Permaisuri, istriku, telah direnggut Raja Johor. Aku panggil kalian untuk satu tujuan, membebaskan beliau. Siapa di antara kalian yang berani mengemban tugas ini?" Hening sejenak, lalu para dubalang bermusyawarah. Akhirnya, diputuskan bahwa Datuk Temenggung Paku, pendekar terkenal dari 7 koto, akan memimpin misi penyelamatan. Namun, dengan rendah hati, Temenggung Paku berkata, "Tuanku, aku tak sanggup pergi sendirian. Aku bersedia menjalankan tugas ini, tetapi hanya jika Datuk German Tembaga bersedia mendampingiku." Raja mengangguk. "Baiklah, tapi kau sendiri yang harus membujuk Datuk German. Sampaikan bahwa ini perintahku, dan segala keinginannya akan kukabulkan setelah misi selesai." Tanpa buang waktu, Datuk Temenggung Paku bergegas menuju 9 koto, ke Dusun Teluk Jambu, tempat kediaman Datuk German Tembaga. Setibanya di sana, ia menyampaikan perintah raja dengan penuh hormat. Setelah perundingan singkat, hati Datuk German yang tadinya membara akhirnya luluh. Ia setuju untuk bergabung. Bersama, mereka membuat rakit dari batang kulim yang kokoh. Dengan penuh keberanian, Temenggung Paku berenang di bawah rakit, menyangganya agar tetap stabil.
Sementara Datuk German mendayung di atasnya dengan kekuatan yang tak biasa. Ketika rakit mereka tiba di tepian Jambi, rakyat berbondong-bondong menyambut, terpukau oleh kehadiran dua pendekar legendaris itu. Datuk German melemparkan tali rakit yang terbuat dari besi ke arah tebing. Orang yang menyambut tali itu terseret, tak kuasa menahan beban rakit kulim yang luar biasa berat. Melihat itu, Datuk German dengan gesit mengikat tali ke pinggangnya, lalu melompat ke tebing. Tubuhnya yang tua namun perkasa terbenam hingga pinggang di tanah. Namun rakit itu tetap stabil, berkat kekuatan Temenggung Paku yang menyangganya dari bawah. Hari itu, keduanya menghadap raja. "Tuanku," kata Datuk German dengan suara tegas, "kami tak ingin berlama-lama. Segera siapkan keperluan kami, karena kami ingin secepatnya berangkat ke Johor." Raja mengangguk, dan semua keperluan disiapkan dengan cepat. Keduanya pun berlayar melintasi lautan menuju Johor, negeri musuh yang penuh tantangan. Sesampai di Johor, mereka disambut pemandangan mengerikan. Ribuan prajurit Johor berjaga di pantai, bagaikan semut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benteng pertahanan Johor tampak tak tertembus. Namun, Datuk German dan Temenggung Paku tak gentar. Mereka berunding singkat, lalu mengambil keputusan nekat, mengikat diri dalam mulut meriam, dan menembakkan diri ke daratan musuh. Di udara, tubuh mereka berputar bagaikan elang yang siap menerkam. Dalam momen itu, mereka masih sempat menyusun strategi. "Engkau hadapi musuh dari hulu, aku dari hilir," kata Datuk German. Temenggung Paku mengangguk mantap. 15 meter sebelum menyentuh tanah, mereka meremukkan rantai pengikat bagaikan daun kering. Begitu mendarat, mereka mengamuk bagaikan badai. Pohon kelapa dan pinang dicabut, dibelah dengan tangan kosong. Prajurit Johor dijepit dengan batang-batang itu, jeritan mereka menggema di seluruh penjuru. 3 hari 3 malam pertempuran berlangsung, hingga prajurit Johor yang tersisa lari tunggang langgang. Medan perang yang tadinya ramai kini sunyi, dipenuhi tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Keduanya lalu melangkah ke istana Raja Johor. Dengan penuh wibawa, Datuk Temenggung Paku berkata, "Wahai Raja Johor, dengar pantunku, Tang Kenari bukan kenari biasa, tinggi rumput bukan ilalang. Kami datang bukan sembarang datang, kami datang mencari yang hilang. Kembalikan permaisuri raja kami yang kau tawan." Raja Johor dengan senyum sombong menjawab, "Permaisuri ada di Mahligai Perak, tapi tak semudah itu. Kalian boleh membawanya jika genting telah putus, jika lapuk telah hancur." Mendengar tantangan itu, Datuk German Tembaga mengatupkan bibir, cuping hidungnya bergerak-gerak menahan amarah. Wajah Temenggung Paku memerah bagai bara api. "Jika itu maumu, baiklah," seru Datuk German. Suasana hening seketika, ketegangan memenuhi udara. "Di luar istana, kita selesaikan ini," tantangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Datuk German Tembaga, dengan kelincahan dan kekuatan yang tak wajar untuk usianya, mengalahkan Raja Johor. "Sekarang kau tahu adat orang kalah," katanya dengan suara dingin. "Lepaskan permaisuri kami, dan berikan tanda persembahan." Raja Johor, dengan wajah pucat, mematuhi. Ia membebaskan permaisuri Jambi dan menyerahkan putrinya sendiri, Putri Intan Selasih, seorang gadis berusia 7 tahun yang elok bagai mutiara. Keduanya kembali ke Jambi, membawa permaisuri dan Putri Intan Selasih. Di istana, Raja menyambut mereka dengan gembira. "Putri Intan Selasih ini untuk kalian berdua sebagai hadiah," kata Raja, seraya menyerahkan berbagai hadiah lain. Namun, anehnya, kedua dubalang tak segera pulang ke negeri mereka. Selama seminggu, mereka terlihat mondar-mandir di tepian sungai, seolah menyimpan rahasia. Raja curiga dengan tingkah mereka, memanggil mereka ke istana. "Apalagi yang kalian inginkan? Bukankah hadiah sudah lebih dari cukup?" tanya Raja dengan nada bingung. Datuk German Tembaga menjawab dengan tegas, "Tuanku, kami minta sesuatu yang tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Bebaskan 7 koto dan 9 koto dari pajak, dan jangan lagi ambil gundik dari daerah kami. Itu saja permintaan kami." Raja, yang telah berjanji dan kini merasa gentar pada keberanian kedua dubalang, mengangguk setuju. Sejak saat itu, 7 koto dan 9 koto bebas dari pajak, dan Raja tak lagi berani mengambil gundik dari sana. Puas dengan hasil itu, kedua dubalang berangkat pulang, membawa Putri Intan Selasih. Di Teluk Jambu, Datuk German berkata kepada Temenggung Paku, "Jagalah putri ini baik-baik, anggap dia anakmu."
Temenggung Paku mengangguk. Aku berjanji akan memeliharanya seperti anak sendiri. Tapi, Datuk, jika musuh datang lagi, aku akan memanggilmu. Tentu, jawab Datuk German dengan senyum tipis. Kita hadapi bersama, seperti buah yang jatuh ke pangkalnya. Temenggung Paku membawa Putri Intan Selasih ke Kuamang, 7 Koto, untuk merayakan kemenangan dan memperkenalkan putri itu. Ia menggelar pesta besar. Putri Intan Selasih diangkat sebagai anak angkat, dan rakyat menyayanginya. Memanggilnya Putri Jur, karena lidah mereka kerap menyebut Johor sebagai Jur. Negeri Kuamang pun makmur, padi melimpah, ternak berkembang, dan rakyat hidup sejahtera. Namun, 7 bulan kemudian, malapetaka datang. Tentara Johor mengepung Kuamang, menuntut Putri Jur dikembalikan. Datuk Temenggung Paku, dengan tenang, meminta utusan musuh kembali ke perkemahan mereka sementara ia berdoa di masjid. Tiba-tiba, tembakan musuh menghantam, merusak rumah, dan membunuh ternak serta warga. Melihat pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya, Temenggung Paku tahu, ia tak bisa melawan sendirian. Dalam keputusasaan, ia memekik memanggil Datuk German Tembaga. Pekikannya mengguncang bumi, membuat tentara Johor panik dan lari lintang pukang kembali ke negeri mereka. Kuamang selamat. Putri Jur tumbuh menjadi dara jelita, disayangi semua orang. Ia suka bermain di sebuah pulau kecil di tengah sungai Batanghari, penuh batu putih dan pasir halus. Setiap Kamis malam Jumat, ia mandi di sana bersama dayang-dayangnya, seringkali hingga pagi saat bulan purnama. Temenggung Paku membangunkan sebuah pesanggerahan kecil untuknya di pulau itu. Namun, di balik keceriaannya, Putri Jur menyimpan kerinduan mendalam pada Johor dan orang tuanya, yang ia pendam dalam diam. Tak disangka, ajal menjemput. Putri Jur jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum wafat, ia berpesan agar dikuburkan di pulau tempat ia sering bermain. Permenungan terakhirnya dikabulkan, dan sejak itu, pulau itu dinamakan Pulau Jur, mengenang gadis jelita yang membawa keberkahan bagi Kuamang.